Selamat datang di podcast Let's Talk About milik PKBI Kalimantan Tengah. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di podcast PKBI Kalimantan Tengah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prayuda, bisa dipanggil dengan Aldi. Pada hari ini saya akan memandu jalannya kegiatan podcast. Dan tentunya saya tidak sendirian. Kenapa? Karena saya akan ditemani oleh salah satu wanita cantik pada hari ini. Siapa dia? Dia adalah Kak Geri Olpina Paz, MPSI Psikolog. Geri ini bukan cuma sebagai akademis dan juga seorang psikolog, ternyata sebagai seorang organisatoris juga. Ternyata beliau salah satu orang aktivis juga, kawan-kawan semua. Oke Kak Geri, di episode podcast dari PKBI Kalteng ini kita akan membahas nih tentang SGBP nih Kak Geri. Ya mungkin kalau kita berbicara tentang SGBP ini sangat sering sekali ya terdengar di telinga kita, bahkan sangat beredar sekali berita-beritanya di media sosial, benar nggak Kak Geri? Kalau beritanya sering kita dengar, tapi barangkali untuk konsep SGBV itu belum tentu semua orang paham. Artinya berarti sangat bagus sekali nih kayaknya bahasan hari ini. Betul. Tentang SGBP ini yang mungkin akan memberikan edukasi. SGBV itu kan kepanjangan dari Sexual Gender Based Violence. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kekerasan berbasis gender dan seks, begitu ya. Jadi kekerasan berbasis gender dan seks ini artinya segala bentuk kekerasan yang landasannya atau dasarnya itu adalah karena seks seseorang atau jenis kelamin seseorang dan gender seseorang atau peran-peran sosial seseorang yang terkait dengan jenis kelaminnya di masyarakat, begitu ya. Kan beda antara seks dan gender. Nanti juga harus kita pahami ya. Kalau seks ya jenis kelamin cuma ada laki-laki dan perempuan, begitu. Secara struktur dari DNA ya cuma ada laki-laki dan perempuan, begitu ya. Tapi kalau dari gender, nah peran gender ini yang berbeda-beda ya. Misalnya dalam beberapa peran gender yang terbentuk di masyarakat, contoh laki-laki itu misalnya bekerja, begitu ya, perempuan di rumah, contoh begitu ya. Walaupun pada kenyataannya ada juga sekarang ya perempuan juga bisa bekerja, laki-laki juga bisa di rumah, menjadi bapak rumah tangga. Walaupun lagi-lagi nih nggak semua konsep-konsep yang berbeda atau peran-peran gender yang berbeda itu mudah diterima di suatu masyarakat tertentu. Nah, bentuk kekerasan SGBV itu ada 4 ya setidaknya. Sebenarnya kalau kita baca literatur itu macam-macam di. Berarti dari sexual gender based violence ini atau yang kita singkat dengan SGBP tadi ternyata ada 4 jenis kekerasan dalam berbasis gender kayak tadi yang saya tangkap tadi. Yang pertama ada dari seksual, yang kedua ada dari segi fisik, yang ketiga ada dari psikis, dan yang keempat ada sosial ekonomi. Rasa-rasanya kalau kita bahas di satu episode ini kayaknya agak terlalu panjang kayak kalau kita membahas ke 4 poin tadi. Tapi karena di sini kita sudah diminta dari tim kreatifnya dari PKBI Kalteng sendiri, di sini kita akan mengangkat tentang seksualnya atau kekerasan seksual dalam gender tadi. Nah, mungkin itu bahasan kita yang pertama Kak Geri. Poin yang akan kita bahas di episode kali ini mungkin ke arah lebih kekerasan seksualnya yang terjadi pada SGBP itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk nih ke lebih dalam, mungkin kita akan menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu ya. Apa sih itu kekerasan seksual sih menurut Kak Geri? Kekerasan seksual itu sebenarnya adalah segala macam tindakan ya atau upaya untuk bertindak secara seksual, begitu ya, kepada orang lain tanpa persetujuan atau dengan pemaksaan. Ini jadi penting ya. Jadi ada istilah konsen atau persetujuan ya. Dalam artian ketika dia tidak setuju maka itu dianggap pemaksaan. Pemaksaannya. Ada sesuatu ketika seseorang melakukan tindakan seksual kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak setuju,
kita harus ingat ya, tindakan itu tidak hanya berhubungan dengan pemaksaan fisik saja, bahkan dengan ucapan verbal begitu ya, itu juga bisa masuk dalam kategori ketika ada gerombolan laki-laki kita berusaha untuk menghindari. Nah di situ aja kita udah ngelihat kan bagaimana sekelompok misalnya laki-laki ini berusaha untuk katakanlah mengintimidasi gitu ya dengan cara-cara yang tadi manggil namanya, disuit-suitin. Nah ini salah satu bentuk dari kekerasan seksual begitu. Berarti. Nah jadi pada dasarnya kalau kita respect terhadap orang lain, kita menghormati dia terlepas dari jenis kelaminnya apa, kita tidak akan memperlakukan dengan cara merendahkan semacam itu. Kita akan menyapa dia dengan baik dan bukan dengan tujuan hanya sekedar menggoda. Nah ini jadi penting, ini salah satunya ya, tadi catcalling. Yang lainnya apa? Bentuk kekerasan seksual. Dikata-katain gitu ya. Nah ini kan kalau catcalling bisa jadi kita nggak saling kenal, atau saling kenal tapi kita bercandain gitu ya. Yang berikutnya adalah verbal gitu, dalam artian kita ngeledekin orang lain. Misalnya ada laki-laki tapi dia nggak main aktivitas yang seperti main bola, dia nggak terlalu tertarik. Dan ada kelompok yang merasa bahwa itu apa yang dia suka itu kurang laki banget. Mungkin dia lebih suka misalnya baca buku. Kemudian dikata-katai banci gitu ya. Oke, sering banget tuh, sering banget kayak gitu tuh. Itu salah satunya, itu bentuk salah satu juga kekerasan seksual gitu ya, dengan kita merendahkan orang lain gitu ya, dengan sebutan-sebutan dengan tujuan merendahkan sebutan-sebutan tersebut. Nah itu juga salah satu yang lainnya. Kemudian juga pernikahan, pemaksaan pernikahan gitu ya, itu juga kekerasan seksual ya. Pemaksaan pernikahan itu termasuk dari kekerasan seksual juga berarti? Benar, kayak contoh siapa tuh, kalau cerita zaman dulu Siti Nurbaya. Oke. Berarti itu ternyata itu termasuk dari kekerasan seksual juga berarti kayak? Betul. Walaupun judulnya dinikahkan. Iya, dinikahkan. Nikah itu kan sesuatu yang halal ya, yang bagus harusnya ya. Tapi ketika sudah ada unsur pemaksaan di sana, maka itu sudah masuk dalam kategori kekerasan seksual. Begitu. Karena kan otomatis kalau dia menikah, dia otomatis mendapatkan beban-beban kewajiban untuk misalnya melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Padahal bisa jadi dia tidak menyukai, tidak menghendaki, tapi dia harus terjebak dalam tuntutan tanggung jawab tersebut begitu. Nah itu juga bentuk kekerasan. Karena dilakukannya secara terpaksa ya, kayak bukan secara balik lagi sebenarnya konsen tadi ya, persetujuan itu yang sangat penting sekali. Selama ada persetujuan maka tidak bisa dikategorikan sebagai kekerasan apapun atau kekerasan seksual dan lain sebagainya. Itu berarti garis besarnya itu sebenarnya kan dibalik dari kekerasan seksual itu sendiri. Ternyata kekerasan seksual bukan hanya didapatkan secara fisik saja, ternyata secara perkataan atau verbal itu juga bisa merugikan orang lain. Selama itu merugikan orang lain dan dia tidak terima, mungkin tidak terima jatuhnya kayak tidak setuju dan tidak terima, maka itu bisa dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Dan mungkin saya mau kasih satu pandangan juga ya terkait tadi ya. Ketika seseorang dikatai kamu kayak perempuan, kamu kayak banci. Kalau dari statement itu aja kita udah bisa melihat bahwa orang-orang yang mengucapkan hal tersebut, mereka meletakkan perempuan dan banci begitu ya, itu sebagai katakanlah orang-orang kelas 2 yang hina dan rendah, sehingga dijadikanlah dua istilah itu sebagai ejekan bagi sesama lelaki. Jadi lelucon jadinya. Nah betul. Jadi kalau kita refleksikan lebih jauh, sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah kekerasan seksual ini sangat erat hubungannya dengan budaya patriarkis. Apa itu budaya patriarkis? Ya di budaya di mana mereka menempatkan sosok laki-laki dengan kemaskulinannya itu menjadi hal yang sangat utama. Sehingga orang-orang yang tidak maskulin, orang-orang yang bukan laki-laki begitu ya, itu menjadi orang-orang kelas 2 atau orang-orang yang hina misalnya. Nah, ini yang harus kita refleksikan juga dalam pikiran kita. Apakah kita selama ini memandang manusia itu karena jenis kelaminnya apa, peran gendernya gimana, atau kita menghormati orang begitu ya, karena memang setiap manusia berhak untuk dihormati. Setiap orang dengan segala macam keadaannya itu adalah bagian dari keunikannya yang harus kita hormati gitu ya, harus kita katakanlah dukung atau istilahnya embrace gitu ya. Untuk setiap dengan segala keunikan orang begitu ya. Jadi tidak memandang orang dari segi jenis kelaminnya. Bukan berarti yang laki-laki itu lebih unggul dari perempuan gitu ya, atau sebaliknya begitu. Jadi bagi kita kawan-kawan semua ya, tentunya yang pertama kita harus menjadi pendengar yang baik. Saya mungkin mengkategorikannya ya Kak Geri ya, menjadi pendengar yang baik tanpa menyalahkan si korban ya.
Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata seperti kamu juga sih salahnya di sini, kamu pakaian kentat, kamu lewat di jalan ini dan sebagainya. Jadi kita untuk nyetop hal-hal itu. Jadi kita cukup mendengarkan saja dan mungkin tambah berempati mungkin ya Kak Geri ya. Itu sangat penting sekali dalam hal membantu pemulihan seseorang yang mengalami kekerasan seksual itu sendiri. Entah kekerasan seksual secara verbal ataupun secara fisik. Ya, secara fisik. Kalaupun memang tidak bisa kita tangani, maka bisa kita ke ke tenaga profesional, bisa ke psikolog, psikiater dan lain sebagainya, tergantung dari tingkatan dia masih sanggup nggak sih untuk mengatasinya ini dengan bantuan kita, atau memang sudah nggak bisa lagi, tidak mau kita harus bawa ke tenaga profesional Kak Geri ya. Nah itu mungkin jadi sangat seru sekali ya kawan-kawan, teman-teman dari subscriber dari podcastnya PKBI Kalimantan Tengah ini sendiri. Jadi saya sudah menyampaikan di awal bahwasannya edukasi yang akan kita berikan di podcast ini tentunya banyak sekali ya Kak Geri ya. Kisaran tentang kesehatan reproduksi, bahkan kita berbicara tentang mental healthy juga dan lain sebagainya, dan juga tentunya dengan isu-isu yang sangat dekat sekali dengan kita saat ini. Nah, barangkali mungkin banyak sekali ya Kak Geri yang kita bicarakan hari ini terkait tentang sexual gender based violence atau SGBP tadi, yang dimana kita akan yang hari ini kita membahas tentang poin kekerasan seksual itu sendiri. Jadi banyak hal sekali yang kita dapatkan hari ini dari jenis-jenis kekerasan seksual itu ternyata bukan hanya dari fisik saja, ternyata dari verbal juga. Dan jangan-jangan tanpa kita sadari kita adalah salah satu pelakunya juga, tanpa kita sadari Kak Geri, atau teman-teman kita di sekitar kita juga salah satu pelakunya. Maka tadi kita sudah diberikan salah satu cara untuk menangani seseorang yang mengalami kekerasan seksual secara verbal tadi ya Kak Geri, atau secara fisik tadi. Jadi kalau memang masih bisa diatasi, Kak Geri juga menyarankan atau memberikan pemahaman tadi bahwasannya bisa kita menjadi seorang pendengar yang baik terlebih dahulu. Jadi kita apapun yang diceritakan oleh teman kita, kita dengarkan senyaman mungkin. Karena kalau kita sudah ngasih rasa nyaman, saya rasa mungkin teman kita yang korban tadi juga akan nyaman bercerita dengan kita. Walaupun kita nggak ngomong apa-apa, cuma mendengar, oke, aku paham perasaan dan sebagainya, mungkin dia akan terasa lebih nyaman ya Kak Geri ya. Yang kedua, jangan pernah memvonis bahwasannya dia salah. Jadi korban itu, kata Kak Geri, jangan sampai kita ponis bahwasanya kamu salah, kenapa juga kamu pakai pakaiannya agak ketat, kamu habis itu jalan di tempat sepi, kamu suka jalan di tempat cowok-cowok dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh untuk menyalahkan itu, karena sejatinya semakin kita menyalahkan, maka semakin dia menganggap dirinya adalah seseorang yang paling berdosa dan paling salah sekali ya Kak Geri. Kita menghindari hal itu. Dan juga kalau misalkan memang tidak bisa atau belum bisa kita atasi, maka kita bisa mungkin minta bantuan tenaga profesional Kak Geri ya. Mungkin ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter dan sebagainya, tergantung dari kebutuhannya Kak Geri ya. Oke, karena saya rasa cukup kompleks sekali bahasan podcast kita kali ini, mungkin saya ingin meminta Kak Geri untuk closing statement dulu nih Kak Geri untuk penonton kita nih, penonton podcast kita mungkin. Oke, buat teman-teman yang nonton, karena ini kan PKBI yang mungkin kemungkinan besar ya penontonnya adalah teman-teman remaja ya. Iya. Bagi saya tuh yang paling penting adalah menyadari tentang pikiran kita sendiri. Dalam artian apa? Selama ini saya memperlakukan orang lain itu seperti apa? Jadi teman-teman, closing statement saya untuk bisa mencegah kekerasan seksual, maka mulailah dari diri sendiri dulu. Mulai mengevaluasi bagaimana saya selama ini menilai orang lain, bagaimana apakah saya sudah cukup menghormati orang lain terlepas apa gender dan seksnya atau jenis kelaminnya begitu. Nah, itu yang pertama sebaiknya saya pikir penting sekali untuk kita lakukan, menjaga diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah controlling. Jadi kalau kita punya teman yang katakanlah suka melakukan kekerasan seksual yang cuit-cuitin gitu ya, kasih tahu, sebarkan tentang hal ini. Kalian dengar dari podcast ini, kalian sudah tahu, kasih tahu teman yang lain gitu, agar kita bisa menciptakan ruang aman. Nggak cuma buat perempuan, tapi juga buat laki-laki gitu ya. Secara umum kita menciptakan ruang aman untuk kita bisa hidup bersama. Itu sih kalau closing statement dari saya. Oke. Dan mudah-mudahan kawan-kawan semua, hal-hal apapun yang telah disampaikan oleh Kak Geri pada hari ini itu bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua, dan tentunya itu harus menjadi edukasi yang sangat penting sekali buat teman-teman semua, terkhususnya bagi para remaja dan juga subscribernya dari PKBI Kalteng sendiri. Terima kasih telah menonton podcast Let's Talk About.
kekerasan berbasis seksual dan gender, dan jangan lupa subscribe YouTube PKBI Kalimantan Tengah dan sampai jumpa di episode selanjutnya.